Dengarkan ini dengan tenang. Karena mungkin, kamu adalah pria yang jarang bercerita tentang apa yang sebenarnya kamu rasakan. Dunia mengajarkan pria untuk kuat. Untuk tidak mengeluh. Untuk tidak menangis di depan orang lain. Untuk menyimpan semua masalah di dalam dada dan tetap berjalan seolah semuanya baik-baik saja. Tapi saudaraku, ada perjuangan yang tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Perjuangan tentang masa depan. Perjuangan tentang tanggung jawab keluarga. Perjuangan tentang rasa takut gagal. Perjuangan tentang tekanan hidup yang kamu bawa sendirian. Dan mungkin malam hari adalah waktu paling jujur dalam hidupmu. Ketika semua orang sudah tidur. Ketika dunia menjadi sunyi. Ketika tidak ada yang melihat ekspresimu. Barulah semua beban itu terasa nyata. Dan kamu mulai berbicara dalam hati. Tuhan, aku lelah. Tuhan, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Tuhan, apakah aku masih berada di jalan yang benar? Dan dengarkan ini baik-baik. Tuhan mendengar perjuangan yang tidak pernah kamu ceritakan. Bahkan perjuangan yang kamu sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Karena Tuhan tidak hanya mendengar kata-kata. Dia mendengar hati. Mungkin kamu adalah pria yang selalu berusaha menjadi kuat untuk orang lain. Untuk orang tua. Untuk pasangan. Untuk anak-anakmu. Untuk orang-orang yang bergantung kepadamu. Kamu ingin menjadi pelindung. Kamu ingin menjadi sumber harapan. Tapi siapa yang melindungimu ketika kamu merasa rapuh? Saudaraku, Tuhan melihat itu semua. Dia melihat kamu tetap bangun pagi meskipun hatimu lelah. Dia melihat kamu tetap bekerja meskipun pikiranmu penuh kekhawatiran. Dia melihat kamu tetap tersenyum walaupun kamu menyimpan banyak ketakutan. Dan kamu mungkin berpikir, apakah Tuhan benar-benar peduli dengan masalah kecilku? Jawabannya adalah ya. Karena bagi Tuhan, tidak ada perjuangan yang kecil jika itu menyentuh hati anak-anaknya. Mungkin kamu sedang berjuang dengan pekerjaan. Mungkin kamu sedang berjuang dengan keuangan. Mungkin kamu sedang berjuang dengan hubungan yang tidak pasti. Mungkin kamu sedang berjuang dengan mimpi yang belum terwujud. Dan kamu mulai bertanya, kenapa hidup terasa begitu berat? Kadang, karena kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Seorang pria tidak menjadi kuat tanpa tekanan. Besi ditempa dengan api. Karakter ditempa dengan masalah. Iman ditempa dengan penantian. Dan mungkin kamu sekarang sedang berada di tengah proses itu. Jangan merasa Tuhan meninggalkanmu hanya karena hidup terasa sulit. Karena kadang, justru saat kamu merasa paling sendirian, Tuhan sedang bekerja paling dekat denganmu. Dan jika kamu masih menonton sampai saat ini, itu bukan kebetulan. Mungkin ada sesuatu dalam hatimu yang masih ingin percaya. Dan bagian berikutnya akan berbicara lebih dalam tentang mengapa perjuangan yang tidak kamu ceritakan justru sering menjadi tempat Tuhan bekerja paling kuat dalam hidup seorang pria. Tetap di sini. Pesan ini belum selesai. Saudaraku, ada sesuatu yang jarang dibicarakan tentang kehidupan seorang pria. Bahwa seringkali, pria tidak takut pada masalah. Yang paling mereka takuti adalah kegagalan. Bukan hanya kegagalan finansial. Bukan hanya kegagalan dalam karir. Tetapi kegagalan sebagai pria. Kegagalan sebagai pelindung. Kegagalan sebagai orang yang diharapkan kuat oleh orang lain. Dan tekanan itu bisa terasa sangat berat. Karena dunia tidak selalu memberi ruang bagi pria untuk berkata, aku lelah. Aku takut. Aku tidak tahu harus bagaimana. Jadi kamu belajar menyembunyikan semuanya. Kamu tetap bekerja. Kamu tetap mengambil tanggung jawab. Kamu tetap menyelesaikan masalah orang lain. Tapi di dalam, kamu perlahan kelelahan. Dan mungkin kamu sudah terbiasa dengan itu. Menjadi kuat dalam diam. Berjuang tanpa tepuk tangan. Berjalan tanpa penghargaan. Tapi dengarkan ini dengan sangat hati-hati. Tuhan tidak mengabaikan perjuangan yang tidak kamu ceritakan. Justru kadang, perjuangan yang paling diam, adalah yang paling diperhatikan Tuhan. Mungkin kamu merasa hidupmu tidak bergerak kemana-mana. Kamu bekerja keras, tapi hasilnya lambat. Kamu berusaha, tapi pintu belum terbuka. Kamu berdoa, tapi jawaban terasa tertunda. Dan pikiran manusia mulai dipenuhi keraguan. Apakah aku sudah berada di jalan yang benar? Apakah aku cukup baik?
Apakah Tuhan masih punya rencana untukku? Saudaraku, jawabannya tetap ya. Walaupun hidupmu tidak sempurna. Walaupun kamu pernah membuat kesalahan. Walaupun kamu merasa belum berhasil. Tuhan tidak memilih pria yang tidak pernah gagal. Dia memilih pria yang mau bangkit kembali setelah jatuh. Dan mungkin kamu sudah beberapa kali jatuh dalam hidup. Jatuh dalam keputusan yang salah. Jatuh dalam hubungan yang menyakitkan. Jatuh dalam mimpi yang tidak tercapai. Tapi kamu masih di sini. Dan itu bukan kebetulan. Karena pria yang benar-benar menyerah tidak lagi mencari penguatan. Tapi kamu masih mendengarkan pesan ini. Artinya masih ada harapan dalam hatimu. Mungkin kamu tidak menyadari ini. Tapi Tuhan sering bekerja dalam proses yang tidak terlihat. Seperti akar pohon yang tumbuh di bawah tanah sebelum pohonnya terlihat tinggi. Orang lain mungkin hanya melihat hasil. Tapi Tuhan melihat proses pembentukanmu. Dan mungkin sekarang kamu sedang dibentuk menjadi pria yang lebih kuat daripada sebelumnya. Pria yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga kuat secara hati dan iman. Karena kekuatan sejati bukan berarti tidak pernah menangis. Kekuatan sejati adalah tetap percaya, walaupun kamu pernah terluka. Dan saudaraku, jika kamu merasa lelah menjadi kuat sendirian, izinkan dirimu untuk bersandar pada Tuhan. Kamu tidak harus menyelesaikan semua masalah hidupmu sendiri. Ada Tuhan yang melihat semua yang tidak kamu ceritakan kepada siapapun. Dan Dia tidak menghakimimu. Dia mempersiapkanmu. Karena perjalanan hidupmu belum selesai. Dan bagian berikutnya akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Tentang bagaimana Tuhan sering bekerja dalam keheningan sebelum memberikan terobosan besar dalam hidup seseorang. Tetap bersama pesan ini. Karena kita belum sampai pada bagian terpenting. Saudaraku, ada satu hal yang harus kamu tahu tentang Tuhan. Tuhan tidak selalu bekerja dengan cara yang membuat hidup terasa mudah. Kadang, Tuhan bekerja dengan cara yang membuat kita tumbuh. Dan pertumbuhan itu sering terasa tidak nyaman. Seperti seseorang yang pergi ke gym untuk membangun otot. Tidak ada otot yang tumbuh tanpa rasa sakit. Begitu juga dengan kehidupan. Mungkin sekarang kamu merasa hidupmu seperti berada dalam tekanan terus-menerus. Masalah datang bergantian. Kekhawatiran tidak pernah benar-benar pergi. Rasa takut tentang masa depan kadang muncul tanpa kamu minta. Dan kamu mungkin bertanya, Tuhan, sampai kapan aku harus melewati ini? Jawabannya mungkin tidak datang dalam bentuk tanggal pasti. Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang lebih penting daripada tanggal. Dia memberikan kekuatan untuk bertahan. Karena banyak orang berdoa agar masalah hilang. Tapi Tuhan sering memberi kekuatan agar mereka bisa melewati masalah. Saudaraku, mungkin kamu adalah pria yang sangat keras terhadap dirimu sendiri. Kamu menuntut kesempurnaan dari dirimu. Kamu tidak ingin terlihat lemah. Kamu ingin selalu menjadi orang yang bisa diandalkan. Tapi dalam proses itu, kamu mungkin lupa merawat hatimu sendiri. Dan Tuhan melihat itu. Dia melihat luka yang tidak kamu bicarakan. Dia melihat kelelahan yang kamu sembunyikan. Dia melihat ketakutan yang kamu tahan sendirian. Dan Dia tidak marah karena kamu lelah. Dia justru mendekat ketika kamu merasa hampir menyerah. Karena Tuhan sangat dekat dengan orang yang hatinya hancur. Mungkin hidupmu terasa seperti sedang berada di malam yang panjang. Tidak ada cahaya. Tidak ada jawaban. Tidak ada kepastian. Tapi dengarkan ini. Malam tidak pernah selamanya. Setelah malam, selalu ada pagi. Dan mungkin kamu belum melihat pagi dalam hidupmu sekarang. Tapi itu tidak berarti pagi tidak akan datang. Tuhan sering bekerja jauh sebelum manusia menyadarinya. Saat kamu berpikir hidupmu diam, sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Mungkin pintu baru. Mungkin kesempatan baru. Mungkin kekuatan hati yang baru. Dan saudaraku, jika kamu masih bertahan sampai hari ini, itu adalah bukti bahwa Tuhan masih menjaga hidupmu. Bukan kebetulan kamu masih bernapas. Bukan kebetulan kamu masih berjuang. Bukan kebetulan kamu masih memiliki harapan kecil di dalam hati. Karena harapan itu adalah benih mukjizat. Jangan bunuh harapan itu. Walaupun kecil. Walaupun rapuh. Walaupun sering terganggu oleh keraguan. Tetap jaga harapan itu.
Karena Tuhan bisa bekerja melalui harapan sekecil apapun. Dan sekarang, kita semakin dekat ke bagian terakhir. Bagian di mana kamu harus membuat keputusan paling penting dalam perjalanan imanmu. Tetap di sini. Pesan ini hampir sampai pada akhirnya. Saudaraku, sekarang kita sampai pada bagian paling penting dari pesan ini. Karena semua yang kamu dengar, sebenarnya hanya mengarah pada satu hal. Tuhan tidak melupakanmu. Tidak sekarang. Tidak sebelumnya. Dan tidak di masa depan. Mungkin hidupmu belum berubah secepat yang kamu harapkan. Mungkin masalahmu belum hilang. Mungkin doamu belum dijawab dengan cara yang kamu inginkan. Tapi dengarkan ini dengan hati yang tenang. Tuhan tidak terlambat. Dia selalu tepat waktu. Dan waktu Tuhan sering berbeda dengan waktu manusia. Kita ingin jawaban cepat. Kita ingin solusi instan. Kita ingin hidup menjadi lebih mudah sekarang. Tapi Tuhan lebih peduli pada siapa kamu akan menjadi, daripada apa yang sedang kamu alami sekarang. Saudaraku, jika kamu hampir menyerah, ingat ini. Kamu tidak pernah sendirian dalam perjuanganmu. Ketika kamu merasa tidak ada orang yang mengerti, Tuhan mengerti. Ketika kamu merasa tidak ada orang yang melihat usahamu, Tuhan melihat. Ketika kamu merasa dunia tidak peduli, Tuhan sangat peduli. Dan mungkin hari ini, kamu tidak menonton video ini secara kebetulan. Mungkin Tuhan ingin mengingatkanmu bahwa kamu masih memiliki tujuan hidup. Bahwa hidupmu tidak selesai hanya karena kamu pernah gagal. Bahwa masa depanmu tidak ditentukan oleh kesalahan masa lalumu. Karena Tuhan adalah Tuhan kedua kesempatan. Dan mungkin kamu sedang berada di awal bab baru dalam hidupmu. Bab di mana kamu belajar percaya lagi. Bab di mana kamu belajar bangkit lagi. Bab di mana kamu belajar bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Saudaraku, sekarang aku ingin kamu melakukan sesuatu. Taruh tanganmu di dada. Rasakan detak jantungmu. Itu adalah bukti bahwa Tuhan masih memberi kamu waktu. Waktu untuk berubah. Waktu untuk memperbaiki hidup. Waktu untuk kembali percaya. Dan sebelum video ini berakhir, aku ingin kamu mengingat satu kalimat ini. Tuhan mengetahui perjuangan yang tidak pernah kamu ceritakan. Perjuanganmu tidak sia-sia. Air matamu tidak jatuh tanpa tujuan. Doamu tidak pernah hilang di hadapan Tuhan. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Tulis di komentar. Tuhan tahu perjuanganku. Dan jika kamu ingin terus menerima pesan penguatan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang hampir menyerah. Karena mungkin, melalui kamu, Tuhan ingin menguatkan hidup orang lain. Saudaraku, ingat ini sebelum kamu menutup video ini. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Perjuanganmu masih dalam rencananya. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Sekarang aku mengerti mengapa aku harus melewati semuanya." Tetap percaya. Tetap bertahan. Tetap berjalan bersama Tuhan. Karena kisah hidupmu masih ditulis. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan pergi sekarang. Klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar. Aku percaya Tuhan belum selesai. Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang hampir menyerah. Karena mungkin, lewat kamu, Tuhan ingin menguatkan mereka hari ini.